Iya, perjuangan saya dari awal masuk Hong Kong, saya di saat suami saya sakit, membutuhkan uang 50 juta, harus operasi cepat. Saya nekat ninggalin anak saya susuin. Dua juga saya nekat, belum sempat ini. Saya ini perjuangan saya tuh di sini demi suami saya. Ya Allah, hari Jumat meninggalnya itu baru 1 tahun, anak kecil. Udah gitu 2012 ibu saya meninggal yang ngasuh anak saya. Akhirnya anak saya taruh di pesantren, yang satu tinggal yang kecil masih TK. Anak saya TK, yang satu masuk, setelah masuk SD bapak saya meninggal 2016. Akhirnya anak saya hidup berdua, nggak ada siapa-siapa. Wah, perjuangannya Dari sangat kecil hebat. itu, iya, perjuangannya itu dari kecil. Anak saya itu hidup berdua, alhamdulillah ya, sekarang sampai kuliah juga mandiri. Yang satu udah SMK kelas 2. Jadi ya sekarang ini saya nggak tahu terus kelanjutannya gimana, ini belum pulang 3 tahun. Saya makanya ngasih buat pelajaran buat mbak-mbaknya yang baru, jangan macem-macem di sini, jangan kakean pola tingkah, udah lihat pekerja gitu aja. Oke, jadi kamu pesan buat mbak-mbaknya yang baru yang saat ini ya, yang lagi jadi sultan semua, sampai kegagalan selalu bersama mereka. Perjuanganmu tidak sia-sia, aku yakin. Ini suaranya putus-putus aja. Iya, di tempatmu bising banget sayang. Itu kakek nonton TV, tapi saya di kamar ya, jauh dari ini ya, dari. Tapi suaranya keras sekali. Dari ruang tamunya. Suaranya keras sekali. Ini saya malah di pinggir jendela di kamar. Ini orangnya kan nggak begitu dengar kakaknya. Ya udah, intinya gini aja. Saya kadang gini aja, kamu banget maksudnya itu ya, perjuangan saya di sini kok ada naik turunnya gitu ya. Saya kadang sedih, kadang tadi saya nangis sendiri, ya Allah, perjuangan saya kayak gini, terus di PHP majikan, terus majikan saya, kadang saya gini, saya kadang kangen juga sih sama momongan saya yang kecil. Kadang saya nekat ya datang ke sekolahannya, tapi kan sekarang pakai masker tuh nggak kelihatan saya beda penampilan, maksudnya berubah penampilan di sana gitu. Saya cuma bisa melihat dari jauh karena ikatan batin kadang saya kepingin menemui, takut dilaporin polisi gitu. Iya, jangan. Sekali lagi ini pesan karena ini pernah terjadi. Ada aja yang ngintip anak majikan dan dilaporin polisi. Jadi jangan ya. Jadi saya cuma gitu aja, tapi saya nggak menyapa, cuma ngeliat dari jauh. Gitu jangan aja. Ya sayang ya. Cuma ngobati rasa kangen gitu ya. Cuma intinya ya itu, kadang saya punya unek-unek, saya kenapa sih saya udah nganggap dia keluarga juga, tapi kenapa gitu loh, bohongin saya apa gimana, apa ya ngomong aja kalau nggak ada uang, usaha saya bangkrut ini dan saya nggak bisa bayar, kan bisa ngomong baik-baik, harusnya kan gitu ya. Betul. Ya mungkin itu ya pelajarannya untuk kelanjutannya, atau mbak-mbak yang lain mungkin harus ada hitam di atas putih gitu aja. Oke. Buat mbak-mbaknya yang di luar sana, ini pesan dari salah satu temanmu yang di PHP-in majikan 10 tahun, bener nggak Mbak? 10 tahun? Iya. Giliran 1 tahun kayak tersiksa batin luar dalam. Maksud dia adalah nggak dikasih tolong servis nggak apa-apa, tapi ngomong. Jangan diperlakukan seperti itu, udah finish kontrak, dikasih uang cuma 2.000 dan bye-bye. Tapi pesan saya, diantar ke bandara. Masih diantar ke bandara lagi. Intinya pesan saya buat kalian semuanya, termasuk sampean, jangan pernah mencari anak majikan, apalagi ngintip-ngintip tanpa seizin majikan. Kalau majikan salah paham atau majikan sengaja ingin menjatuhkan kalian, kalian bisa dipenjara karena mengganggu privasi orang ataupun mengganggu kenyamanan seseorang. Jadi buat sampean, lupakan itu adalah masa lalu. Jangan dibawa ke hati, jangan baper, karena itu tetap bukan anakmu. Sesayang-sayangnya kamu sama dia, belum tentu majikanmu mengizinkan untuk ketemu. Terus masalah servis belum rezeki, Tuhan ganti kamu yang lebih banyak lagi. Iya, amin. Jadi nggak usah mikir ya. Ini majikan ini alhamdulillah selalu ada. Kadang nggak tentu, tahu-tahu kakak itu ngasih. Kadang anaknya jarang di sini, paling seminggu 2 kali. Ini tadi udah SMS. Kalau saya libur kan liburnya saya Jumat. Jadi ya Jumat itu
dia datang, Kamisnya datang gitu. Sabtu tadi dia udah berangkat kerja, besok udah nggak pulang, nanti nunggu hari Rabu baru datang, atau udah hari Kamis gitu aja. Anaknya kan jauh-jauh, ada yang di Taipo, ada di Aberdeen, ada yang di Quaride gitu. Anaknya 5, dua-duanya yang 2 ada di Kanada sama Italia. Jadi kakak sendiri rumah 900. Ya alhamdulillah saya masuk karena istrinya meninggal, dia nggak ada yang jaga gitu. Jadi saya sendiri sama kakak gitu. Di mana rumahmu sekarang, Mbak? Di rumah majikan area mana? Di mana ini, mid level ya, Seymour Road. Mid level Seymour Road tuh. Kawasan orang kaya itu. Boleh semua, saya merasa kayak ada di Bali loh, Miss. Anjing sama bule ini banyak, isinya kafe dong. Kepingin makan, kalau lapar itu mau nyari tuh adanya McDonald itu jauh. Sedangkan saya sama McDonald nggak begitu seret ya. Andai kan ada toko atau apa, adanya cuma Waihong sama pakai shop sama Seven sama kafe. Maning gitu aja. Jadi pasarnya jauh, 15 menit baru berangkat ke pasar sana, sentralnya sana. Yang dekat Hang Seng itu. Jadi saya, iya pasarnya sana. Pokoknya ini mungkin soalnya deretannya ini Depik ya. Di bawahnya Depik ini, di gunungnya Depik itu. Daerah Robinson Road itu loh, masjid tua. Gitu. Ya itu, masjid yang hijau. Ya situ, yang dekat museum. Ini tempatnya bagus-bagus sih, banyak bangunan tua-tua itu. Jadi merasa ada di Bali saya. Isinya bule semua. Ampun, saya ngelihat bule, apalagi ini kan saya lantai 3, jadi nembusnya di kolam renang. Aduh, namanya orang nggak pakai baju. Kayak di pantai. Banyak banget, ada yang hitam, ada yang putih, campur di situ. Ada yang biru. Nggak ada yang biru. Nggak ada yang biru. Iya, yang putih tuh. Nggak ada. Paling ini cuma ini aja, CD sama BH-nya aja. Ngapain gitu renang? Ampun, saya kadang, ya ampun, kumpul orang lagi segini banyak, juga perempuannya, aduh, sambil musikan persis pantai Pantai Kuta. Oke, jadi terima kasih sudah menelpon saya. Semoga unek-uneknya terlepas. Dari kemarin itu saya telepon terus, kemarin ada teman juga minta tolong saya, harus gimana? Telepon sampean langsung minta solusinya. Kok anak nggak boleh pegang KTP, kan aneh ya? Nggak boleh, kalau KTP harus pegang sendiri. Iya itu, katanya kalau kamu libur, kena polisi atau apa, suruh telepon ke majikannya. Suruh anaknya telepon aku aja. Ya itu, anak itu tinggalnya di Satin, ketemu saya kemarin saya libur. Saya harus gimana gitu, itu nggak boleh. Dia bilang gitu. Agent kamu mana? Agent saya lupa ya tempatnya di mana gitu malah. Oke lah. Terima kasih, soalnya saya ada telepon yang masuk yang lain lagi. Terima kasih ya. Iya, Miss, makasih ya udah ini ngeluarin unek-unek saya. Selama ini saya pendem ya. Saya kepikiran gitu. Siap. Terima kasih, Oke. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Wajar saat kamu berjanji dan kamu tidak bisa memberikan orang lain kecewa. Wajar kan? Saya nggak tahu ngomongnya seperti apa dan bagaimana. Kerja 10 tahun ternyata di PHP-in aja. Saya sangat terpukul sekali ya. Karena sebenarnya gini loh, long service memang tidak wajib, tapi saat kamu ambil CC baru kan ngeluarin uang banyak gitu loh. Majikan harusnya paham kalau kamu ambil CC 1, otomatis kan dia sudah kerja lama sama kamu dan kamu bayar agent renew itu paling mahal 3.000, 4.000. Tapi kalau kamu yang ambil CC baru kan bayarnya 10.000 gitu loh. Dan di situ saya nggak ngehnya kalau sama majikan yang sekarang ini, saya kurang tahu. Intinya ya wes, mbaknya ini dapat rezeki lebih karena berkat kesabarannya. Tidak ada yang sia-sia dalam sebuah perjuangan. Memang saat ini tidak manis, tapi suatu saat kita akan tetap mendapatkan sesuatu yang manis ya. Karena ini perjuangan yang baik, tiba-tiba dapat majikan yang lebih baik lagi. Cara dia bersyukur, walaupun dia sedikit sakit hati, tapi ya belum rezeki katanya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia. Amin.